dicabut. Pertama-tama permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawan karena Pak Ketua hari ini sedang posisi di Bandung dan disampaikan sama Pak Edi juga bahwa beliau posisi lagi di Bandung jadi tidak bisa menghadiri agenda hari ini. Walaupun sebenarnya beliau sudah meminta gimana kalau diagendakan besok, tapi Pak Edi minta hari ini tetap berjalan. Ya mungkin karena hari ini saya yang ada, sudah kita ngobrolin saya saja dulu, kemudian nanti dilaporkan kepada Pak Ketua. Selanjutnya silakan kawan-kawan apa saja yang mau disampaikan sehingga kami bisa menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Perlu diketahui bahwa besok ada rapat TC beberapa hal terkait pilkada dan lain sebagainya, evaluasi kepengurusan dan lain sebagainya, dan mungkin hari ini hasil dari hari ini pun akan dijadikan agenda pembahasan dalam rapat besok. Oleh karena itu silakan waktu dan tempat atau silakan untuk perwakilan dari kawan-kawan menyampaikan maksud dan tujuan dari agenda hari ini. Silakan. Jadi kami ngejar hasil audien yang ke-1 yang mana waktu itu kata Pak Sekjen kebetulan waktu itu juga hari Jumat, nanti besok kita hari Sabtu mau diadakan untuk pembentukan mahkamah gitu ya, badan kehormatan segala macam di sini. Nah, kami menunggu bagaimana hasil dari rapatnya gitu kan, tentang apa yang teman-teman ajukan. Kalau masalah permasalahannya sudah mungkinlah sudah nggak usah disampaikan lagi, karena itu kan sudah tahu lah bagaimana gitu kan. Hanya kami menagih janjinya DPC waktu itu, waktu audien yang Jumat yang lalu gitu. Nah, terus mungkin sekarang kita susul lagi dengan audien yang kedua. Mungkin kami ingin mendengarkan bagaimana hasilnya, begitu kan Pak Edi? Atau barangkali nanti teman-teman yang menambahkan, saya cukupkan dulu sekian. Atas waktunya, salam hormat untuk kawan-kawan PAC yang bisa hadir bersama-sama dalam acara audiensi ini. Di sini mungkin Pak Sekjen saya akan sedikit memohon. Yang namanya rapat itu, ini kan zaman udah canggih Pak Sekjen. Saya di sini memohon ke Pak Sekjen supaya untuk bisa memediasi, supaya bisa kita beraudiensi secara daring. Dan saya sampaikan Pak Edi dan Pak Ketua tidak menjawab. Artinya mungkin tidak terkenan atau apa dari kan tadi saya sudah sampaikan ke Pak Ketua bagaimana kalau kita daring saja. Artinya mungkin ada jadwal atau apa dari kita. Soalnya gini Pak, ini bentuk dari seorang pemimpin yang tidak menghargai. Menurut saya ini statement saya bisa mempertanggungjawabkan. Ini menurut kami Pak Ketua DPC PDI Perjuangan tidak punya tanggung jawab untuk dalam hal ini. Karena apa? Terkesan menghindari yang namanya permasalahan ini. Begini Pak Sekjen, kalau permasalahan ini dibiarkan, justru akan menurut kakak saya Pak Kani akan membesar, akan membelundar. Kalau bisa permasalahan ini segera diselesaikan dengan yang namanya lembaga satu kan? Ya. Tadi disampaikan bagus. Kedua, pernyataan Pak Edi tentang keseriusan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan terkesan DPC atau Pak Ketua lari dari tanggung jawab. kesan abu-abu. Ya, itu yang tadi yang saya tangkap. Jadi untuk notulensi Pak Sohir nggak usah takut. Nggak usah takut, kita pasti ada notulensinya. Pasti ada notulensinya. Tadi saya lihat ini ada daftar hadir. Artinya kan kalau ada daftar hadir ada notulensi. Makanya saya tadi nanya siapa sekretarisnya, siapa yang akan mencatat. Kalau tidak yang mencatat ya saya sendiri yang mencatat seperti pada saat audiensi yang pertama. Oke, jadi untuk notulensi aman. Oke Pak Sulin? Enggak, yang lain. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama saya memperkenalkan sekaligus tidak kenal mungkin kapasitas saya sebagai satgas mungkin ya. Kapasitas sebagai satgas. Yang namanya satgas mungkin
jelas tupoksinya itu ada 3. Mengamankan aset partai, mengamankan kebijakan partai, mengamankan program partai. Di dalam hal ini masalah udah berlarut-larut saya dengar sampai ke ada 2-3 bulan. Sampai saat sekarang belum ada titik temunya. Lagi pula kalau seandainya mau audiensi, saya mau bertanya, apakah DPC itu sendirian? DPC itu banyak kan? Kok kenapa diterima oleh Yuyus lagi? Sekjen dulu, sekjen deh. Yang lainnya yang tanggung jawab. Sian apa mah? Seakan-akan dia menghindar dari permasalahan. Yang saya tangkap itu kenapa saya ada mungkin di sini mengamankan dalam hal ini, kok kenapa bermuara sama Yuyus? Tidak ada lagi yang namanya pengurus-pengurus partai. Bisa ambil contoh yang namanya kalau seandainya bagi duit namru ngariung Bangla, tapi ini permasalahan bukan permasalahan kecil. Apalagi ini permasalahan yang saya tahu ini bermuara dari DPP. Itu instruksi daripada Ibu Mega. Kok kenapa? Yang namanya DPC tidak respon, tidak cepat tanggap. Lagi pula orang tersebutnya udah jelas melanggar. Itu juga udah tertera mungkin pelanggarannya udah jelas. Yang namanya orang yang tidak linier itu yang ditangkap oleh kami. Berarti orang tersebut tidak akan dilantik. Tapi sampai saat sekarang seakan-akan menghindar. Ya mah jigana ngaraguan geus dilantik selain di acara. Udah ada kekuatan hukumnya. Apalagi saya dengar sendiri dari Mamat, yang namanya Mamat itu udah tahu permasalahan baik di DPP maupun di DPC. Lagi pula dia udah pede 100%. Yang namanya DPD udah membackup, DPC juga udah membackup, apalagi DPP juga udah membackup. Itu perkataan Mamat sama saya. Itu kan udah ngeri. Kok kenapa DPP yang mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan keputusan atau mengeluarkan aturan dilanggar oleh sendirinya. Lagi pula yang namanya miming itu kan tahu semua juga miming lah. Orang senior kok dimuncak-muncak sampai anjing goblok gitu kan, itu keluar kata-kata yang tidak senonoh dikeluarkan oleh anggota dewan, apalagi dewan kita. Saya mungkin mohon dengan sangat, dia DPC itu bukan Yuyus terus Yuyus. Nah, satu itu. Lagi pula ada juga yang mau menggadukan atau misalnya menjelek-jelekan ketua DPC. Contoh di Dapil 5 itu seakan-akan kekuatan dan tenaga ada di ketua DPC. Seakan-akan ketua DPC tersebut dibemperkan. Yang namanya saya udah di backup sama DPC. Saya udah istilahnya atas pengetahuan DPC. Saya juga istilahnya nggak rela ketua saya mungkin dipakai bemper usaha-usaha gitu. Sok bisa ambil contoh yang namanya si Gea itu udah jelas mungkin dewan terpilih, waktu ngariung kan tidak ada tanggung jawab, di backupnya sama bibinya, sama itunya siapa suaminya. Lagi pula ini kan bukan anyangan, ini kan resmi. Hadapi dengan sendirinya. Kapasitas sebagai apa bibinya? Kapasitas sebagai apa suaminya? Tidak ada. Nah, mungkin DPT di sini mungkin harus jelas, harus tegas. Dan mohon maaf, semua
ketua PAC yang dikatakan oleh saudara Mamat mau mengundurkan diri itu tidak. Yang namanya mungkin kalau seandainya kita mengundurkan diri, ngenah sia dengan alim, sia tekerek meltek berenangkan. Yang ada mungkin kalau seandainya tidak becus DPC akan ambil alih, kami akan ambil alih. Tak, PDIP lain nu sorangan, lain nu yuyus, lain nu yudaya, lain nu kanit. PDIP nu salarea. Orang mah waktu eleng saja. Ai marahan nu makerek malaletek si anjing ngaranna nu geus ngalolobok duitna, nu ngarareunahna ai mah berdarah-darah tah. Konsekuensinya dihukum 2 tahun setengah kalau waktu jadi saksi Teten Rike hadir tah memberi kesaksian palsu. Mana orang yang sekarang mah enak-enak duduk di kursi yang manis, duit yang gede, tanggung jawabnya mana? Apa? Pernyataan beliau sudah sangat merendahkan yang namanya lembaga DPC PDI Perjuangan. Bukan hanya DPC PDI Perjuangan, DPD, DPP udah disangkut pautkan oleh yang namanya Mamat Rahmat. Bahkan segala permasalahan menurut Mamat sudah bisa diselesaikan dengan yang namanya lobby yang negatif dan uang pangleleur karena menurut saya itu pernyataan statement Mamat arahnya ke situ. Nah di sini kami menuntut sekali lagi demi menjaga yang namanya marwah partai, DPC PDI Perjuangan harus di samping ini harus memanggil yang namanya Mamat Rahmat, harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan yang beliau katakan karena itu sudah jelas-jelas menghancurkan kredibilitas PDI Perjuangan dan kader-kader PDI Perjuangan khususnya DPC, DPP dan DPD dan DPP. Begitu Pak. Menurut kami. Ini pihak DPC harus bersikap sekeras mungkin karena apa? Kader partai yang seperti itu bukan kader. Itu adalah duri dalam daging yang akan menghancurkan PDI Perjuangan menurut kami. Siap. Seperti itu Pak Sekjen. Beberapa poin yang akan disampaikan terkait audiensi pada hari ini. Aksi audiensi PAC PDI Perjuangan Kabupaten Garut. Kami PAC PDI Perjuangan Kabupaten Garut menuntut poin 1, setelah terbongkarnya pengkhianatan terhadap partai yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif ataupun TSM oleh saudara Mamat Rahmat, kami PAC PDI Perjuangan bersikap dan menuntut DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut tegas untuk mengeluarkan saudara Mamat Rahmat dari keanggotaan PDI Perjuangan. Poin kedua, kami sangat menyayangkan perilaku saudara Mamat Rahmat yang sudah beberapa kali telah bersikap arogan, melanggar adab, moral, etika, itu dilakukan kepada beberapa kader partai yang sebetulnya perlakuan itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota wakil rakyat kepada kader-kader partai dan masyarakat umumnya. Yang telah kami catat sudah beberapa kali terjadi belakangan ini dan dengan terjadinya kasus-kasus yang memalukan. Itu di sini kami menuntut DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut harus dengan tegas bersikap memberhentikan ataupun menonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan secara tidak hormat. Poin ketiga, dari hasil kajian dan hasil temuan kami di lapangan, loyalitas saudara Mamat Rahmat terhadap partai sangatlah buruk. Ditambah kinerja sebagai anggota dewan dari PDI Perjuangan sangat tidak mewakili kader partai, tidak aspiratif dan terkesan abai, tidak punya rasa tanggung jawab terhadap partai yang telah membesarkannya saat ini. Di sini kami PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Garut dengan tegas menuntut DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut harus dengan tegas bersikap mengambil keputusan sesuai ADART partai. Pecat saudara Mamat Rahmat sebagai kader partai dari jabatannya sebagai anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan secara tidak hormat. Untuk notnya, poin-poin di atas berlaku bukan hanya saudara Mamat saja, tetapi berlaku untuk semua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan di semua dapil se-Kabupaten Garut. Khususnya, siapapun nanti ada oknum anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan yang tidak menjaga marwah partai dan tidak aspiratif, tidak bisa menjaga norma-norma, adab,
moral, etika ketimuran dan melakukan pengkhianatan terhadap partai, DPC PD Perjuangan harus memberikan sanksi yang tegas berupa pemecatan secara tidak hormat. Satyam Eva Jayati, kebenaran pasti menang. Merdeka! Merdeka!